dengan para sahabatnya. Canda Nabi di rumah, canda Nabi di jalan, canda Nabi ketika di masjid dan sebagainya. Ada teman-teman sekalian. Saya berikan antum dua contoh misalnya. Seorang nenek datang kepada Nabi SAW dengan pedenya dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Masya Allah, ya Rasulullah, di mana saya nanti di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu tidak akan ada di surga. Hah? Ini ana fil jannah, ma kunti fil jannah. Hah? Sedihlah nenek itu, pulang meninggalkan Nabi SAW. Lalu kemudian mendatangilah kemudian di jalan, ya, kemudian pulang ke tempatnya, di jalan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, ditanya, "Ma biki? Kenapa engkau?" "Ana ji'tu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu. Saya bertanya kepada beliau, "Ya ayuhan Nabi, aina ana fil jannah?" Di mana saya di jannah? Faqala li, dia berkata kepada saya, "Ma kunti fil jannah." Saya tidak di surga. Dari Bapak Ismail yang bertanya, "Ya Ustaz, apakah benar hadis yang dibacakan oleh Wah tersebut? Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bercanda. Banyak dia bercanda di jalan, bercanda di rumah, dan bercanda di tempat ibadah. Apakah mungkin yang namanya Nabi Muhammad itu suka dengan bercanda? Bagaimana menurut keterangan Ustaz? Ini kalau sebenarnya kalau seandainya Wah mengatakan Rasulullah banyak bercanda, itu kalau dalam bahasa Melayu ini atau dalam bahasa Melayu merepek namanya. Manakah mungkin yang namanya Rasulullah itu bercanda atau Nabi Muhammad itu bercanda? Itu tak mungkin. Kenapa kata tak mungkin? Karena Allah yang mengatakan demikian. Di dalam surat Najm ayat 3 dah jelas Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi Muhammad tak pernah bercanda atau berkata yang sia-sia. Adalah bercanda dengan seorang nenek lah katanya, begitu. Sampai nenek tak ada di dalam surga, itu namanya bercanda. Tidak kala mungkin Rasulullah itu bercanda. Itu merupakan suatu kedustaan, pendusta namanya. Atau dalam bahasa hadis mengatakan kemarin itu adalah orang yang bertentangan dengan ayat Quran, berarti dia pembohong. Walaupun dia memiliki hafal hadis 1000 hadis, katakan yang dimilikinya, namun kalau dia mengatakan Nabi Muhammad itu bercanda, adalah bohong belaka. Ini perlu untuk diketahui ya. Ini tidaklah benar apa yang dikatakan Wah itu, bahwa Rasulullah itu bercanda. Memang cicit Rasulullah pernah berkata yang di hadis dari Ayyub bin Rashid dari Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Beliau berkata Rasulullah bersabda, "Malam yuqfa minal hadisil Quran fahuwa zakru." Kan gitu katanya. Apa saja Al-Quran yang tidak bertentang, apabila hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka itu adalah pembohong. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah bercanda-canda ya, atau gurau-gurau itu dengan sahabat itu setiap saat dia bergurau. Itu tak ada itu. Itu adalah dusta belaka. Ya, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat sesuatu itu menurut hawa nafsunya. Coba Wah lihat ya, Wah buka kitab Al-Quran Wah. Dalam surah Al-A'raf ayat 51 jelas Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ittakazu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatad dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun." Yaitu orang yang menjadikan agama sebagai permainan, gurauan, canda, dan mereka telah tertipu dalam kehidupan dunia. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan dahulunya pertemuan pada hari ini.
oleh kerana mereka mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi orang yang apa itu bercanda-canda itu masalah agama itu adalah orang yang tertipu dalam kehidupan dunia. Jadi tak ada ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah bercanda atau main-main atau pekerjaan sia-sia ya. Memang wahai ini berdasarkan hadis yang banyak yang dipakainya tidak disimak lagi. Berarti hadis-hadis yang mungkar atau hadis yang batil yang dibuat-buat orang itu dibaca. Seharusnya kita tidak begitu. Kita harus menyeleksi mana hadis itu yang benar-benar dari Nabi, mana yang tidak. Cocokkan dengan Quran. Ya, dalam Quran mengatakan Nabi itu tidak akan bercanda. Jadi kalau Nabi itu bercanda, dia mengatakan Nabi bercanda, berarti bertentang ayat. Berarti itu adalah pembohong belaka. Jadi saya mengimbau pada besok kalau untuk membaca hadis, seleksi dulu dengan Al-Quran. Itu yang paling pertama. Bertentangan tak dengan Al-Quran? Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Gitu ya. Ini saya menyampaikan ini untuk meluruskan. Saya tak ingin juga ya Nabi Muhammad itu dileceh orang. Apalagi orang biasa. Sedangkan yang dia akui sebagai ustaz saja, tidak tahu dia mana yang datang dari Nabi dan mana yang datang bukan dari Nabi. Itu yang paling bahaya. Makanya saya harapkan coba seleksi dengan Al-Quran. Berkali-kali saya sampaikan dah. Coba kita itu harus mampu mengaplikasikan Al-Quran dalam diri kita. Bukan hanya sekedar baca doang, bukan hanya sekedar hafal. Bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kau perlu ya. Nahnu ma'a Quran. Quran ma'a nahnu. Kita bersama Quran. Quran bersama kita. Atau kami bersama Quran. Quran bersama kami. Harus begitu. Jadi untuk perbanyak-banyaklah untuk mentadabbur Quran ya. Banyak belajar, jangan merasa sungkan-sungkan, jangan merasa sudah tamat untuk belajar. Jangan begitu. Jadi dari para bapak ini bertanya, apakah benar itu dari hadis Nabi yang dibacanya? Bukan. Itu adalah merupakan hadis palsu. Itu yang perlu kita seleksi. Mudah-mudahan dengan ada ini berhati-hati lagi menyampaikannya ya. Jangan asal-asal sampai ya. Seleksi dengan Quran. Cocok tak? Kalau cocok Quran, barulah dia dikatakan hadis. Tapi kalau tidak cocok bertentang Quran, bukanlah dikatakan hadis. Itu dah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja katanya bertentangan dengan Quran, bukan dariku, walaupun mereka menama atas aku ya. Itu untuk berhati-hati ya. Untuk penanya ini Pak Zami ini penting juga saya sampaikan juga. Mudah-mudahan Pak Zami tetap dalam waspada, belajar dengan tekun, banyak nyimak, sehingga di sinilah dapat ilmu yang berharga bagi Pak Zami ya. Mudah-mudahan semua ini mendapat suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.